warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hinduturi dengan nomor NIP 21612169. Nama saya Susi Astari dengan NIM 2101012309. Nama saya Himatul Alia dengan NIM 2101012184. Di sini kami akan membahas tentang teori belajar humanistik. Di sini saya akan membahas tentang pengertian teori belajar humanistik. Kata humanistik berasal dari kata human atau al-insan yang berarti manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata humanistik berarti suatu teori yang bertujuan untuk menghidupkan rasa tri kemanusiaan dan menciptakan pergaulan hidup yang lebih baik lagi. Dengan demikian, teori humanistik adalah suatu teori yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia dan juga bagaimana seorang pendidik menggali atau mengasah kemampuan peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Menurut Abraham, belajar dapat dilakukan di mana saja selama membawa kebaikan bagi diri kita. Menurut Abraham Maslow, belajar adalah suatu proses memahami diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi lebih baik lagi, dan potensi apa yang bisa kita kembangkan banyak untuk lebih baik lagi. Dan menurut Abraham, pembelajaran itu melalui pengalaman yang dilalui oleh setiap individu. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan teori belajar humanistik. 1. Mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Apa sih demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis itu? Demokratis sendiri diartikan sebagai sifat yang terbuka, damai, sportif, bertanggung jawab, dan tidak memaksa pendapat dan juga tidak melanggar hak orang lain. Partisipatif yaitu melibatkan antara peserta didik atau guru dan juga melibatkan rakyat. Dialogis yaitu proses penyampaian pesan antar kelompok atau pribadi untuk mendapatkan interaksi melalui dialog. Humanis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan perkemanusiaan dan juga kepentingan sesama manusia. Kelebihan yang kedua yaitu suasana belajar yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat dan juga kebebasan untuk mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, peran aktif peserta didik atau keterlibatan peserta didik di dalam aktivitas sekolah, terlebih-lebih di dalam kemampuan untuk hidup bersama atau komunal bermasyarakat. Tentunya setiap peserta didik mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kekurangan teori belajar humanistik. 1. Pengujiannya yang tidak mudah. Kekurangan atau kelemahan teori belajar humanistik dalam mempelajari ilmu psikologi adalah pengujiannya yang tidak mudah atau dikatakan cukup sulit, bahkan kerap kali terjadi kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi tradisi. Yang kedua, konsepnya yang masih buram dan subjektif. Ada beberapa konsep yang masih buram dan subjektif karena guru tidak memberikan informasi yang jelas. Karena guru kurang menguasai informasi tersebut atau materi tersebut. Yang ketiga, kreativitas yang seringkali disalahgunakan. Kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas kerap kali sering disalahgunakan ke hal yang tidak ke arah pendidikan. Individu biasanya terjadi ketika individu berada di tengah-tengah kelompok dan tidak bertanggung jawab. Yang keempat yaitu siswa yang
tidak menyadari dan memahami potensi dirinya akan tertinggal dalam proses pembelajaran. Yang kelima, siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan dirinya sendiri dalam proses pembelajaran. Yang keenam, proses pembelajaran hanya difokuskan pada satu arah, kepada peserta didik yang memiliki potensi, sehingga pengembangan intelektual tidak terarah. Sekian dari penjelasan kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Selanjutnya akan diteruskan kepada pemateri selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanistik ini lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang memaknai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik. Guru memberikan motivasi mengenai makna belajar kepada peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Penerapan atau aplikasi teori belajar humanistik ini tercermin dari peserta didik itu sendiri, yang berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator dan motivator. Diharapkan peserta didik dapat memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan dari pembelajaran humanistik ini lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umum dilalui adalah yang pertama yaitu merumuskan tujuan belajar yang jelas. Kemudian mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Dan masih banyak lagi bisa dilihat di dalam makalah yang sudah saya kirim. Kemudian pembelajaran berdasarkan teori ini tepat untuk diterapkan. Keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang implikasi teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik sendiri mengacu pada tujuan memanusiakan manusia. Dengan kata lain, bahwa teori ini ingin menonjolkan sisi kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Teori humanistik lebih mengedepankan proses belajar, bukan pada hasil belajar. Di dalam teori ini tidak ada penekanan pada peserta didik dalam belajar yang dapat mematikan potensi, minat, dan bakat peserta didik. Jadi tidak ada penekanan pada peserta didik. Kemudian psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah merespon perasaan peserta didik, menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang, berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik, menghargai peserta didik, dan lain sebagainya. Terima kasih. Dan dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.